Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini aku mau menceritakan tentang sejarah dan benda-benda yang ada di Museum Asia Afrika. Ayo ikutin terus ya. Museum Asia Afrika terletak di Jalan Asia Afrika nomor 65, Braga, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat. This is the first intercontinental conference of colored peoples, so-called colored peoples, in the history of mankind. I am proud that my country is your host. It is a new departure in the history of the world that leaders of Asian and African peoples can meet together in their own countries to discuss and deliberate upon matters of common concern. In spite of diversity that exists among its participants, let this conference be a great success. Yes, there is diversity among us. Who denies it? Small and great nations are represented here with people professing almost every religion under the sun. Buddhism, Islam, Christianity, Confucianism, Hinduism, Jainism, Sikhism, Zoroastrianism, Shintoism, and others. Almost every political faith we encounter here, democracy, monarchism, theocracy, with innumerable variants, and practically every economic doctrine has its representative in this hall. Marxism, socialism, capitalism, communism, in all their manifold variations and combinations. But again, what harm is in diversity when there is unity in desire? This conference is not to oppose each other. It is a conference of brotherhood. Konferensi Asia Afrika dilaksanakan pada tanggal 18 sampai 25 April 1955 di Gedung Merdeka, Bandung. Konferensi ini dihadiri oleh 29 negara termasuk 5 negara sponsor, yaitu Indonesia, Filipina, Thailand, India, dan Pakistan. Negara-negara peserta lainnya antara lain Saudi Arabia, Turki, Burma, Republik Cina, Vietnam, Mesir, Sri Lanka, Ethiopia, Yaman, Afghanistan, Ghana, Kamboja, Iran, Laos, Irak, Lebanon, dan lain sebagainya. Pasca berakhirnya Perang Dunia II pada Agustus 1945 seharusnya membawa perdamaian dunia. Namun, kenyataannya di Asia Afrika masih terdapat konflik dan masalah baru. Wilayah ini menjadi panggung bagi permusuhan terbuka, terutama di Korea, Indochina, Palestina, dan Afrika Selatan. Situasi ini dipicu oleh munculnya dua blok kekuatan yang bertentangan, yaitu blok Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan blok Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet. Selain itu, kekhawatiran meningkat terkait pembuatan senjata nuklir yang dapat mengancam keamanan global. Di dalam negeri, beberapa negara Asia Afrika juga mengalami konflik antar kelompok masyarakat yang dipicu oleh masa penjajahan dan gejolak politik akibat Perang Dingin antara blok Barat dan blok Timur. Meskipun Perserikatan Bangsa-Bangsa telah ada sebagai badan internasional yang ditujukan untuk menangani masalah-masalah dunia, kenyataannya
PBB belum sepenuhnya berhasil menyelesaikan persoalan-persoalan kompleks di Asia Afrika. Situasi ini membuat bangsa-bangsa di kawasan tersebut merasa perlunya langkah-langkah konkret dan kolaboratif untuk mengatasi tantangan yang dihadapi. Sebelum terwujudnya Konferensi Asia Afrika, terlebih dahulu diadakan Konferensi Kolombo pada bulan April sampai Mei 1954 dan Konferensi Bogor pada bulan Desember 1954. Konferensi Kolombo dihadiri oleh wakil 5 negara, yaitu Indonesia, India, Pakistan, Burma, dan Sri Lanka. Konferensi Bogor merupakan kelanjutan dari Konferensi Kolombo. Konferensi Asia Afrika merupakan realisasi gagasan tentang solidaritas negara-negara Asia Afrika menentang kolonialisme dan imperialisme. Konferensi ini dianggap sebagai tonggak penting dalam sejarah pergerakan kemerdekaan di Asia dan Afrika. Konferensi Asia Afrika juga memiliki tujuan yang pertama, mempererat solidaritas negara-negara Asia dan Afrika, kedua, meninjau masalah-masalah hubungan sosial, ekonomi, dan kebudayaan, ketiga, menjalin kerukunan antar umat beragama di wilayah Asia dan Afrika. Sedangkan hasil dari Konferensi Asia Afrika yang pertama, ada kerjasama di bidang ekonomi, kedua kerjasama di bidang kebudayaan, ketiga penyelesaian masalah hak asasi manusia, keempat dukungan terhadap bangsa-bangsa yang belum merdeka, dan yang terakhir upaya untuk menciptakan perdamaian dan kerjasama di dunia. Nah, di Museum Asia Afrika ini terdapat situs-situs dan benda-benda peninggalan Konferensi Asia Afrika, seperti piringan hitam, kamera, mesin tik, teleprinter, pertimbangan, kursi, dan lain sebagainya. Namun yang akan saya bahas kali ini adalah kamera EMO, mesin tik Remington, mesin tik Royal MT93, dan teleprinter Siemens. Kamera EMO produksi Amerika Serikat tahun 1925 terbuat dari besi dan baja, berwarna coklat tua dengan berat 10 kg. Perusahaan film negara Republik Indonesia merekam Konferensi Asia Afrika menggunakan kamera ini dan kemudian mengibahkannya ke MKAA pada tahun 1980. Yang selanjutnya ada mesin tik Remington. Mesin tik ini produksi Inggris tahun 1940, berukuran 34 cm x 27 cm x 12 cm, berbahan dasar besi, berwarna abu-abu dengan susunan huruf QWERTY. Sekretariat KAA menghasilkan berbagai dokumen konferensi dengan mesin tik ini. Mesin tik ini merupakan hibah dari Sekretariat Negara tahun 1980. Nah, untuk yang selanjutnya ada mesin tik Royal MT93. Mesin tik ini produksi Jerman tahun 1940, berukuran 46 cm x 28 cm x 26 cm, berbahan dasar besi, berwarna abu-abu dengan susunan huruf AZERTY. Sekretariat KAA menghasilkan berbagai dokumen konferensi dengan mesin tik ini. Mesin tik ini merupakan hibah dari Sekretariat Negara tahun 1980. Yang keempat ada teleprinter Siemens. Teleprinter ini produksi Jerman tahun 1955, berukuran 60 cm x 45 cm x 50 cm, berbahan dasar besi, berwarna hitam. Alat ini digunakan untuk mengirim berita mengenai KAA ke seluruh dunia. Teleprinter ini merupakan hibah dari panitia peringatan 25 tahun KAA. Nah, pada museum ini juga terdapat perpustakaan. Perpustakaan ini memiliki sejumlah buku yang berisi mengenai sejarah, sosial, politik, budaya, dan negara Asia Afrika. Lencana bundar ini untuk para peserta KA, sedangkan lencana tameng ini untuk tim keamanan, dan lencana segitiga ini untuk delegasi KAA.
yang